Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8. Akar utama pada pohon yang terdiri dari struktur dasar pembangunan sistem koordinasi pada sistem syaraf dan sistem hormon. Nah, pada pembahasan pertama saya akan membahas tentang struktur dasar sistem syaraf. Nah, struktur dasar sistem syaraf itu terdapat neutron, yaitu sel saraf. Sel saraf itu unit dasar yang menghantarkan arus listrik. Nah, neuron terdiri dari dendrit. Dendrit itu menerima sinyal dan neuron lainnya. Selanjutnya ada badan sel, yaitu mengandung antisel dan mengontrol aktivitas neuron. Nah, selanjutnya ada akson. Akson itu menghantarkan impuls ke neuron lain dan efaktor atau otot. Nah, selanjutnya itu ada sinapsis atau titik komunikasi antara neuron. Nah, selanjutnya ada sel Schwann dan myelin. Itu membantu mempercepat impuls pada saraf. Nah, selanjutnya itu ada sistem saraf pinat atau SSP. Nah, SSP ini terdapat otak. Otak itu mengontrol fungsi tubuh dan pikiran. Selanjutnya itu ada sumsum tulang belakang, yaitu menghantarkan ampuls antara otak dan tubuh. Nah, selanjutnya itu ada sistem syaraf tepi atau SST. Sistem syaraf yang pertama itu ada sistem syaraf somatik atau juga disebut mengontrol gerakan sadar. Nah, selanjutnya itu ada sistem syaraf otonom atau mengontrol fungsi tak sadar atau dari seperti jantung dan pencernaan. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita akan membahas struktur dasar sistem hormon. Nah, struktur dasar sistem hormon itu terdiri dari hipotalamus atau menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Nah, atau mengatur sekresi hormon oleh kelenjar pituitan dan kelenjar pituitari. Nah, selanjutnya itu ada hipolisis ya, atau disebut juga dengan master gland yang mengontrol kelenjar lain untuk menghasilkan hormon pertumbuhan, oksitosin dan lainnya. Nah, selanjutnya ada kelenjar tiroid, yaitu menghasilkan hormon tiroksin yang mengatur metabolisme. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar paratimet, yaitu mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar adrena, yaitu menghasilkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Nah, selanjutnya itu ada pankreas. Pankreas itu menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur gula. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar gonad pada testis atau ovarium. Nah, ini itu menghasilkan hormon reproduksi seperti testosteron atau estrogen dan progesteron. Nah, hormon itu dibagi menjadi 3 jenis kelompok utama, yaitu turunan asam amino atau amina, peptida, dan steroid. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem saraf dan juga sistem hormon. Pada sistem saraf sendiri terdiri menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan juga sistem saraf tepi atau SST. Pada sistem saraf pusat terdiri dari 2 bagian, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang yang juga memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Pada sistem saraf tepi juga terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik sendiri mengatur bagian yang disadari, sedangkan sistem saraf otonom merupakan kebalikan daripada sistem saraf somatik, yaitu mengatur bagian yang tidak disadari. Sedangkan pada sistem hormon terdiri dari 3 jenis, yaitu turunan asam amino, peptida, dan juga steroid. Sistem hormon peptida terdiri dari hormon yang terbuat dari rantai asam amino dan berfungsi untuk mengatur berbagai proses tubuh. Hormon steroid berasal dari kolesterol larut dalam lemak dan dapat menembus membran sel untuk bekerja langsung pada inti sel. Contohnya estrogen, testosteron, dan kortisol. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sistem saraf. Sistem saraf itu saya dibagi menjadi 3 gangguan, yaitu adalah epilepsi, Parkinson, dan stroke. Untuk epilepsi sendiri adalah suatu gangguan aktivitas listrik di otak yang menyebabkan itu bisa kejang-kejang. Nah, untuk Parkinson sendiri itu adalah kerusakan sel saraf di otak bagian tengah yang bisa menyebabkan kita tremor, kekakuan otot, dan kita bisa kesulitan untuk bergerak. Nah, untuk yang ketiga ini ialah stroke, yaitu adalah aliran darah ke otak itu bisa terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan kelumpuhan atau gangguan fungsi tubuh. Nah, yang kedua itu adalah sistem endokrin. Sistem endokrin tersebut sendiri saya bagi menjadi 3 juga, yaitu adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah hyperthyroidisme, yang ketiga adalah Addison diacease. Untuk
Diabetes mellitus adalah gangguan produksi atau penggunaan insulin yang menyebabkan kadar gula darah menjadi lebih tinggi. Nah, untuk hipertiroidisme yaitu adalah kelenjar tiroid kurang aktif atau menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan, dan depresi. Itu udah parah banget sih. Nah, yang ketiga adalah Addison DIC, yaitu adalah gangguan kelenjar adrenal yang menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, dan tekanan darah rendah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian cabang utama, yaitu penyebab gangguan atau kelainan di sistem syaraf dan sistem hormon. Di sistem syaraf ini ada 3 gangguan. Berarti ada 3 penyebab, teman-teman. Yang pertama itu ada epilepsi, yaitu disebabkan oleh berbagai hal seperti infeksi, lalu cedera kepala dan tumor otak ataupun riwayat keluarga. Nah, epilepsi juga dapat terjadi tanpa penyebab yang jelas. Lalu yang kedua itu ada penyakit Parkinson. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sel saraf di otak, terutama di bagian substansia nigra. Nah, kerusakan ini menyebabkan penurunan produksi dopamin, zat kimia yang mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh. Lalu yang ketiga dan terakhir itu ada stroke. Nah, stroke ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup tidak sehat, kelainan genetik, dan gangguan pembuluh darah. Lanjut ke penyebab sistem hormon. Itu juga ada 3. Yang pertama itu faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, dan faktor lingkungan. Lalu yang kedua itu gangguan autoimun, kekurangan yodium, dan kelainan kelenjar tiroid. Lalu yang ketiga itu ada kerusakan pada kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon kortisol dan aldosteron tidak memadai. Nah, itulah 3 gangguan dari sistem syaraf dan sistem hormon. Ketemu lagi. Apa kabar? Nah, sekarang gue bakal bacain materi dari akar pohon, yaitu adalah cara mengatasinya. Sebenarnya sih cara mengatasinya itu ada cukup banyak ya, tapi saya akan membacakan beberapa cara-cara untuk mengatasi gangguan tersebut. Yang pertama adalah konsultasi medis. Jika segera berkonsultasikan ke dokter terdekat jika kamu memiliki gangguan, jika kamu memiliki tanda-tanda kalau kamu memiliki gangguan tersebut, jika kamu seperti tremor, kejang-kejang, keluhan otot, atau bahkan gangguan sensorik. Yang kedua adalah pemeriksaan menunjang MRI, CT scan, atau tes darah dapat membantu mendiagnosis gangguan tersebut. Jadi, sebisa mungkin sering-sering ya cek kesehatan. Lalu adalah asupan nutrisi yang seimbang. Konsumsi makanan dengan gizi yang baik, dengan protein yang besar, dan juga jangan sering-sering konsumsi gula karena gula bisa menjadi musuh jika sudah gede. Lalu adalah hindari alkohol dan rokok. Nih, ini paling bahaya. Alkohol dan rokok itu jangan ya adik-adik, jangan. Itu tuh bisa, kedua zat ini tuh bisa merusak jaringan sel saraf dan memperburuk gangguan sistem koordinasi. Itu, aduh, jangan ya deh ya, jangan. Yaitu adalah olahraga, dan yang terakhir adalah olahraga teratur. Dengan olahraga yang teratur kita bisa untuk meningkatkan sistem saraf kita dan juga bisa mendapatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Oke, sudah. Nah, teman-teman, ini adalah bagian terakhir, yaitu bagian daun, yaitu berupa cara mencegah gangguan kelainan di sistem syaraf dan sistem hormon. Nah, cara mencegahnya itu ada banyak. Yang pertama, kita harus berolahraga secara teratur. Lalu yang kedua, kita harus mengatur pola makan sehat kita. Nah, yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Itu sangat penting ya. Lalu yang keempat, ada penuhi asupan vitamin D. Lalu yang kelima itu ada atur pola tidur. Kita harus atur pola tidur kita, jangan begadang, teman-teman. Lalu yang terakhir ini konsumsi makanan sehat untuk kelenjar endokrin. Nah, itulah beberapa cara mencegah gangguan atau kelainan pada sistem syaraf dan sistem hormon. Mohon dimengerti ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye. Nah, sudah paham kan? Jika belum paham, dipahamin. Paham.